Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Simarwa. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Dengan memenuhi mata kuliah Ekologi Perairan dengan Bapak Ilham Julfahmi, MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik atau perairan. Jadi, agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak terhubung satu sama lain, padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan, bahwa setiap kerusakan alam lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri, khususnya pada kontribusi agama dan mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Agama dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan hidup pada intinya adalah membahas bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dan bersikap bersahabat dengan alam, hewan, tumbuhan, dan laut. Lingkungan yang serendah-rendahnya yang harus kita perhatikan adalah kebersihan diri sendiri, kemudian rumah dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Hanya sedikit dari masyarakat yang menghiraukan lingkungan umum seperti tidak membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kembali sarana umum yang telah dipakai. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran masyarakat terhadap lingkungannya adalah yang pertama, yaitu faktor ketidaktahuan. Di mana faktor ketidaktahuan ini masyarakat terhadap lingkungan sudah dijelaskan di atas bahwa ketidaktahuan sama halnya dengan ketidaksadaran, karena ketidaktahuan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Manusia berinteraksi dengan lingkungan dan ia mempengaruhi lingkungan hidup dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua yaitu faktor kemiskinan, di mana faktor kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Dengan penghasilan yang bergaji rendah, menyebabkan masyarakat pusing dengan kebutuhan keluarganya, pendidikan. Sehingga bagaimana mungkin mereka berpikir tentang peduli lingkungan. Sehingga bagaimana mungkin mereka berpikir tentang peduli lingkungan pada saat lapar dan kebutuhan yang terdesak, yang terpikir adalah bagaimana kebutuhan terpenuhi, sedangkan lingkungan tidak terpikirkan. Yang ketiga yaitu faktor kemanusiaan, di mana faktor kemanusiaan ini adalah sifat-sifat manusia sebagai pengatur alam, sifat dasar manusia yang ingin berkuasa atau superior terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan rusak. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang tidak berpedoman pada agama, bahwa agama telah mengatur sikap-sikap manusia terhadap alam. Sehingga agama seharusnya mampu mengubah manusia yang perusak lingkungan menjadi manusia yang peduli lingkungan. Yang terakhir yaitu faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup ini yaitu pengaruh teknologi informasi yang sangat cepat memberi pengaruh yang cepat pula pada manusia sebagai individu yang hidup dalam lingkungannya.
di mana gaya yang mempengaruhi perilaku manusia untuk merusak lingkungan hidup adalah gaya hidup yang mengganggu lingkungan sebagai bagian yang dapat memberi kenikmatan hidup. Di masyarakat dikenal sebagai gaya hedonisme, yaitu gaya hidup yang selalu ingin hidup enak, pesta pora. Gaya hidup lain yang memberikan kontribusi untuk merusak lingkungan adalah gaya hidup materialistik, konsumerisme, dan individualisme. Baik, adapun kesimpulan yang boleh diambil dari penjelasan saya ini yaitu kita sebagai manusia tidak boleh merusak kelestarian air, alam, lingkungan, maupun laut, yaitu dengan cara apapun. Apabila terjadi perubahan pada air tersebut, selain faktor alam yang juga berperan dalam perubahan air tersebut adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia selalu memperingatkan manusia selalu, yaitu melalui surah Al-Qasyah ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abtaghi fima ataqallahul daral akhirah wa la tasha nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasyah ayat 77. Shadaqallahul azim. Dan presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.